Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Sylvia Irawati, NIM 18001, dan teman saya Feby Adonia, NIM 18005, akan mempresentasikan mekanisme kerusakan DNA akibat radikal bebas dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Iwayan Harjono Utama, MS. Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan salah satu buah elektron dari pasangan elektron bebasnya, atau merupakan hasil pemisahan homolitik suatu ikatan kovalen. Akibat pemecahan homolitik, suatu molekul akan terpecah menjadi radikal bebas yang mempunyai elektron tak berpasangan. Radikal bebas dapat merusak jaringan normal, terutama apabila jumlahnya terlalu banyak. Radikal bebas cukup banyak jenisnya, tapi yang keberadaannya paling banyak dalam sistem biologis tubuh adalah radikal bebas turunan oksigen atau reaktif oksigen spesies dan reaktif nitrogen spesies. Reaksi oksigen spesies atau ROS. Produksi ROS yang berlebihan akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara sistem antioksidan dan oksidan sehingga timbul stres oksidatif yang menyebabkan kerusakan oksidatif sel. Kerusakan sel tersebut terjadi hingga tingkat DNA. ROS dapat menyebabkan fragmentasi protein secara langsung. Senyawa ini juga dapat bereaksi dengan timin di DNA nukleus dan mitokondria sehingga menyebabkan kerusakan DNA. Kerusakan sel akibat radikal bebas di tingkat molekul ini menjadi dasar dari patogenesis penyakit yang diakibatkan oleh kerusakan oksidatif. 3 jenis ROS yang merupakan oksidan utama yaitu superoksida, hidrogen peroksida, dan hidroksil radikal. 8 hidroksideoksiguanosin. Senyawa 8-OHDG merupakan salah satu marker yang menunjukkan terjadinya kerusakan DNA akibat radikal bebas yang berlebih. Hal ini disebabkan karena terjadinya oksidasi pada salah satu basa penyusun DNA, yaitu guanosin. Guanosin yang teroksidasi akan menjadi 8-hidroksi-2-deoksiguanosin atau 8-OHDG. Mekanisme kerusakan DNA akibat reaksi radikal bebas ROS sebagai respon metabolisme normal ataupun akibat faktor lingkungan lainnya, disebabkan karena radikal OH akan menyerang 2-DG atau 2-deoksiguanosin menjadi 8-OHDG atau 8-hidroksi-2-deoksiguanosin. Kadar 8-OHDG inilah yang dipergunakan sebagai marker kerusakan DNA akibat radikal bebas berlebih dalam tubuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Mekanisme kerusakan. Hidroksil radikal bereaksi dengan hidrokarbon di membran fosfolipid sel dan menghasilkan radikal bebas baru. Proses ini akan menginisiasi reaksi berantai peroksidase lipid dengan metabolit intermediat berupa peroksil. Peroksil akan menyerang kembali membran fosfolipid dan menghasilkan hidroperoksida lipid dan radikal bebas. Radikal bebas ini kembali akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan peroksil lagi dan lagi, sehingga terciptalah reaksi berantai peroksidasi lipid. Membran fosfolipid tak jenuh sangat rentan terhadap reaksi peroksidasi lipid. Next. Kerusakan DNA. Kecil kemungkinan terjadinya kerusakan di DNA menjadi suatu reaksi berantai. Biasanya kerusakan terjadi bila ada lesi pada susunan molekul. Apabila tidak dapat diatasi dan terjadi sebelum replikasi, maka akan terjadi mutasi. Radikal oksigen dapat menyerang DNA jika terbentuk di sekitar DNA seperti pada radiasi biologis. Radikal bebas yang mengambil elektron dari sel tubuh manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA, sehingga terjadi mutasi. Bila perubahan DNA ini terjadi bertahun-tahun, maka dapat menjadi penyakit kanker. Reaksi oksidasi yang melibatkan radikal bebas ini dapat merusak membran sel normal di sekitarnya dan merusak komposisi DNA, sehingga dapat menyebabkan terjadinya suatu mutasi. Mutasi atau kerusakan komposisi suatu DNA dapat menyebabkan terjadinya beberapa penyakit degeneratif seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, dan lain-lain. Next. Keberadaan radikal bebas tidak selamanya merugikan tubuh manusia. Akan tetapi ada juga yang mempunyai efek yang menguntungkan.
seperti destruksi sel-sel mikroorganisme, kanker, dan proses pematangan sel-sel di dalam tubuh. Leukosit memproduksi radikal bebas untuk memusnahkan gingival, ligamental periodontal, dan tulang alveolar dengan merusak DNA, mengganggu produksi prostaglandin, dan merangsang pembentukan sitokin proinflasi seperti IL-6 dan TNF-alpha. Akan tetapi, produksi radikal bebas yang berlebihan dan produksi antioksidan yang tidak memadai dapat menyebabkan kerusakan sel-sel jaringan dan enzim-enzim. Kerusakan jaringan dapat terjadi akibat gangguan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas asam lemak atau dikenal sebagai peroksidasi lipid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaklumi, dan kami akan menerima jika ada pertanyaan. Selamat malam.